Apakah sudah terlihat, Mbak Juni? Ya, sudah terlihat, Pak. Yang terlihat gambar pesawat Pesawat. bukan? Iya, Oh ya, gambar oke. pesawat. Ya, oke. Saya mulai Kakak. Ntar dulu, gimana? Ya, halo, halo Mbak Juni. Bisa dimulai? Ya, baik. Bisa, Pak. Ya, oke. Pada tanggal 23 Juli 1983, sebuah pesawat Boeing 767 milik Air Canada harus melakukan pendaratan secara darurat setelah kehabisan bahan bakar ya di udara. Oh ya, sebentar Kakak. Oke. Ya, Ya. ya. Oke. Ulangin ya. Oke, baik, pada tanggal 23 Juli 1983, sebuah pesawat Boeing 767 milik maskapai Air Canada harus melakukan pendaratan darurat setelah kehabisan bahan bakar di udara setengah perjalanan dari Montreal. Sang pilot menerbangkan pesawat tersebut tanpa mesin selama 15 menit dan akhirnya melakukan pendaratan darurat di sebuah lapangan udara kecil. Penyelidikan setelah insiden membuktikan bahwa terjadi kesalahan pencatatan jumlah kuantitas bahan bakar yang dimasukkan ke dalam pesawat. Seharusnya menggunakan kilogram, tapi yang dimasukkan dalam jumlah pound. Sehingga bahan bakar yang dimasukkan ke dalam pesawat hanya setengahnya saja. Alhasil, pesawat tersebut kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Nah, case ini merupakan contoh bagaimana pentingnya adanya data quality dan metadata. Jika saja ada pengecekan data quality, terjadi anomali terhadap jumlah bahan bakar pesawat tadi, maka kejadian ini mungkin saja dihindari. Ya, selamat sore Kakak. Perkenalkan, nama saya Rengga Damarosesa. Saya bekerja di Telkomsel saat ini sebagai data governance. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan kakak peserta turnamen Sains Data Nasional ya, yang saya banggakan. Sedikit cerita tentang experience dan background saya di bidang data, kakak. Yang pertama saya mempunyai sertifikat CDMP terkait dengan data management dari Dama. Kemudian saya juga punya sertifikat Data Protection Officer, kemudian sertifikat Data Science dan Machine Learning, serta saya juga sebagai Trainer of Trainer, TOT, Data Analytic di Telkomsel. Salam kenal kakak semuanya, semoga sehat selalu. Ya, oke. Ya, perkembangan AI dan machine learning di beberapa tahun belakangan ini sangat pesat ya kakak sekalian. Sudah banyak output yang dihasilkan dari beberapa sektor, terutama juga di bidang kesehatan. Contohnya saja yang terakhir saya dengar bahwa sudah ditemukan adanya pendeteksi kanker ya dengan bantuan AI. Namun kakak ada hal esensial yang seringkali terlewat dalam proses pembuatan modeling, yaitu terkait dengan data quality dan metadata. Oke, mungkin hasil prediksi kakak sekalian sudah sangat baik ya, misalkan skornya sudah di atas threshold gitu ya, sudah memenuhi standar. Tapi apakah data yang digunakan untuk pemodelan tersebut sudah betul, sudah tepat? Bagaimana memprosesnya sudah tepat juga, dan apakah data kualitinya sudah bagus? Ya, seperti yang kita tahu bahwa data itu adalah pondasinya ya kakak. Data itu adalah pondasi dari pemodelan gitu. Jika
data yang dimasukkan ke dalam model tersebut kualitinya tidak bagus, maka model tersebut juga akan menghasilkan data yang kurang bagus juga. Ada istilah garbage in, garbage out ya. Jadi istilah tersebut menggambarkan jika sampah yang masuk, maka yang keluar adalah sampah juga, seperti itu. Oleh karena itu, selama 1 jam ke depan, kita akan membahas 2 topik, yaitu terkait dengan data quality dan metadata, gitu ya. Oke, baik. Untuk topik yang pertama, langsung saja ke data quality, Kak. Ya, data quality ini adalah salah satu subjek yang masuk dalam 10 subjek di dalam Dhamma DM Book. Ini terkait dengan framework terkait data management yang memang diakuin ya sebagai standar di internasional gitu ya. Salah satunya adalah data quality ini. Banyak sekali istilah yang ada di luar sana, tapi saya coba cuplik yang ada di Dhamma. Data quality adalah sejumlah aktivitas ya, intinya sejumlah aktivitas terkait dengan planning, implementasi, dan kontrol untuk memastikan data itu sudah fit untuk dipakai oleh konsumernya gitu ya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan share lagi beberapa kasus terkait dengan adanya bad data quality ya. Yang pertama ini dari NASA, Kak, yaitu di tanggal 23 September 1999, NASA harus kehilangan 125 juta US dollar untuk kehilangan Mars Climate Orbiter ya, Kak. Jadi ada miscalculation antara software-nya di NASA dengan yang ada di spacecraft-nya gitu ya. Jadi kalau di NASA menggunakan software metric unit, sedangkan di spacecraft itu menggunakan imperial unit. Jadi tidak cocok gitu. Akhirnya terjadilah kejadian hilangnya Mars Climate Orbiter ini, Kak. Dan yang kedua, ini pengakuan dari IBM bahwa mereka mengestimasi bahwa adanya kerugian sekitar di US ya, ada kerugian sekitar 3,1 triliun US dollar setiap tahun terjadi karena bad data ya, data yang kurang baik. Kemudian Gartner, suatu perusahaan konsultan dari Amerika, mereka menyatakan bahwa perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 10 sampai 14 juta US dollar setiap tahun karena data yang kurang baik. Kemudian ada juga dari CIO.com, ini perusahaan yang bergerak di bidang IT. Mereka menyatakan bahwa sekitar 80% dari perusahaan percaya bahwa revenue hilang sekitar 80% ya dari data challenges gitu. Ya, dari beberapa case yang tadi disebutkan di atas, kita bisa menarik kesimpulan ke Kakak bahwa impact dari data quality yang kurang baik itu sangat banyak ya, terutama untuk pemodelan machine learning dan AI, kita dapat menarik kesimpulan bahwa impact-nya ini Kak, saya dapat 4 poin. Yang pertama adalah biaya dan waktu yang meningkat, Kak. Jadi dari Gartner juga diungkapkan bahwa data science membutuhkan waktu 80% dari waktu mereka untuk hanya membersihkan data gitu ya. Jadi hal ini membuat tim data dan AI melakukan proses retraining ulang untuk memastikan model tersebut harus tepat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya degradasi model yang lebih cepat. Ini terjadi karena data yang tidak update, out of date dan tidak akurat, sehingga biasanya teman-teman data science akan melakukan pemodelan ulang dan mentrain lagi datanya, sehingga membutuhkan waktu lagi, membutuhkan biaya lagi, gitu ya, sehingga akan cost lagi seperti itu. Kemudian adanya
kerugian bisnis, di mana keputusan bisnis yang salah ya, karena adanya prediction yang salah, akan membuat kita kehilangan revenue gitu. Bisa jadi mungkin karena adanya campaign yang tidak tepat sasaran, orang kita data yang seharusnya tidak di campaign, tidak diberi marketing, kita campaign dan tidak tepat sasaran sehingga tidak membuahkan hasil seperti itu. Keputusan bisnis yang salah. Dan yang terakhir ini terkait dengan dunia kesehatan ya, adanya safety risk di mana ini sangat kritikal ketika adanya data yang kurang baik akan menimbulkan resiko yang berkaitan dengan kesehatan. Contohnya ketika suatu case di mana kita membuat modelan prediksi suatu penyakit dengan simptom tertentu, ternyata data yang kita masukkan tidak bagus gitu ya, sehingga orang yang dinyatakan seharusnya tidak mengidap suatu penyakit, maka dinyatakan mengidap suatu penyakit tertentu. Ini yang kita harus hindari. Oleh karena itu, Kakak, kita perlu memonitor data yang dipakai untuk pemodelan tersebut dengan menggunakan beberapa dimension yang bisa diukur, gitu ya. Sebenarnya ada banyak dimensi yang bisa diukur, tapi best practice-nya yang kami lakukan juga di Telkomsel ini ada 6. Kak sekalian, kita punya 140 juta pelanggan ya, dengan data yang besar, bahkan prinsipal kami di Big Data Platform menyatakan bahwa Telkomsel adalah salah satu yang menghasilkan data paling besar di Asia Pasifik gitu. Ini yang kita monitor, Kakak. Ada yang pertama completeness, yaitu ketersediaan semua kumpulan data dan elemen data yang diperlukan. Yang kedua accuracy, adalah data yang mencerminkan nilai sebenarnya gitu secara aktual. Yang ketiga uniqueness, dipastikan data tersebut tidak ada duplikasi. Yang keempat timeliness, yaitu ketersediaan data sesuai dengan waktu yang diharapkan. Yang kelima adanya validity, kesesuaian format data dengan format yang ditentukan. Dan yang keenam konsistensi, yaitu nilai yang sama dengan rangkaian data yang ada di across dataset, across database. Oke, dari 6 poin data quality dimension ini, kami menerapkan gitu ya. Jadi ini gambaran perjalanan data dari source sebelah kiri Kakak sampai dengan data dipakai oleh consumer ya. Ada ingestion, di mana ini proses ETL ya. Kemudian data itu di cleansing, ada juga yang di joinkan dengan reference data, ada juga yang di enrichment, ada yang di joinkan dengan table lain. Kemudian di tengah ini ada yang aggregation, Kakak. Nah, kemudian yang bagian akhir digunakan untuk reporting, data mart, dan mungkin machine learning pipeline. Di setiap titik itu kita monitor dengan adanya DQ point test ini ya, data quality point test. Gitu. Nah, bagaimana cara melakukan rule yang dipasang ya? Kita coba bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama tadi completeness gitu ya. Completeness ini berbicara sekumpulan yang dimensi kualitas data yang merepresentasikan ketersediaan semua kumpulan data dan elemen data yang diperlukan. Contohnya untuk rule-nya sebenarnya banyak. Ini saya sambil contoh 2 saja. Yang pertama, kita akan membandingkan jumlah data yang dimasukkan, yang warna hijau ini, Kakak. Kelihatan nggak ya ini pointernya? Ya, yang ini ya, yang warna hijau dengan control file ya. Jumlah antara data yang masuk dengan control file itu harus sama. Itu salah satu cara pengukurannya. Yang kedua, ini kita membandingkan
dengan jumlah yang kosong atau yang NA ya. Jadi ketika ada NA atau nol, maka dan kolom itu adalah mandatory, maka akan dihitung sebagai bad quality gitu. Itu completeness. Kemudian untuk accuracy, yaitu ini berbicara terkait dengan data itu harus merefleksikan keadaan realitinya gitu ya. Jadi seharusnya nilainya berapa kita sudah tentukan. Jadi ada dua cara, yaitu yang pertama dengan menghitung statistikanya. Jadi kita coba ambil rata-ratanya atau mediannya gitu ya Kakak. Misalkan dari tanggal 1, misalnya mediannya atau rata-ratanya adalah 1.400 gitu ya. Dan jika di kita memprediksi untuk tanggal 5 ya, apakah ini sesuai atau enggak, kita ada batas tertentu. Jika hanya beda 100 atau batas yang sudah ditentukan, maka itu sudah achieve gitu ya, sudah di atas threshold. Atau yang kedua, kita bandingkan dengan machine learning juga. Kita membuat modelan, kita memprediksi sebenarnya di tanggal 5 itu dari historical tanggal 1 sampai 4 itu berapa nilainya, itu sebagai patokan. Misalkan juga menghasilkan 1.400 dan ternyata di aktualnya tanggal 5 itu 1.500, maka kita pastikan bahwa data itu sudah aman gitu ya. Oke, lanjut. Ini terkait uniqueness. Jadi data quality ini memonitor adanya duplikasi di suatu data atau dataset gitu ya, di suatu kolom atau di suatu dataset. Misalkan untuk yang satu kolom yang sebelah kiri ini, dia akan menghitung hanya satu kolom itu. Jika memang ada duplikasi ya antara ini, yang contoh ini ABC, ABC dan ABC, maka data quality untuk kolom ini dinyatakan kurang baik gitu. Begitu juga untuk yang level dataset, di mana di sini ada beberapa kolom yang dikonsider untuk unik dan ternyata ada duplikasi ya. Contoh untuk yang kolom terakhir ini, di mana kolom 1 dan kolom N ini sama-sama ABC di row 2 dan 5, maka itu di kolom 5 ya, maka dibandingkan dengan kolom 2 sama, maka yang kolom 5 ini dianggap sebagai duplikat ya, gitu. Dan yang keempat ini timeliness, yaitu dimensi data quality yang untuk mengukur ketersediaan data, intinya seperti itu. Jadi contoh yang pertama, jadi ada expected delivery time gitu ya, di mana pada waktu memproses itu di tanggal 25 gitu, sedangkan data delivery-nya di tanggal 26. Nah, kita sepakati jika memang data itu masuk di bawah 2 hari, maka itu dinyatakan on time, sehingga sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Dan dua yang terakhir ini diketahui bahwa ini di atas 2 hari ya, Kak. Maka ini dinyatakan late gitu. Ini yang menyebabkan data quality kita turun. Kemudian ada juga yang menghitung antara pemrosesan ya. Misalkan ini yang di sebelah kiri adalah table base, table raw data gitu ya. Dan kemudian diproses selama waktu tertentu yang membutuhkan waktu yang sudah ditentukan. Jika masih dalam waktu yang sudah ditentukan itu, processing time-nya untuk menjadi foundation table, maka timeliness-nya terhitung sudah achieve target gitu Kak. Kemudian yang kelima ini terkait dengan validity, di mana intinya bahwa value-value yang di dalam kolom atau dataset itu sudah bernilai sama dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya untuk yang pertama yang sebelah kiri ini ada table customer type, di mana ada B2B dan B2C gitu seharusnya. Ada dua list of value, tapi di aktualnya ada customer type dengan ABC ya. Ini yang kita nyatakan sebagai data quality yang menyebabkan data quality degrade gitu ya. Kemudian yang kedua ini
ini contoh kalau di operator seluler ada kita mencari yang benar-benar nomor telepon gitu dengan traffic 628 ya. Kan kakak sering dengar kata-kata plus 62 ya, ini sebenarnya kode negara ya. Nah ini format jika tidak sesuai dengan 628 maka kita exclude, itu dianggap sebagai kontributor bad quality untuk validity seperti itu. Yang terakhir ini ada konsistensi. Konsistensi ini bisa diartikan data di table 1 dan misalkan ada table turunannya itu harus jumlahnya sama gitu ya Kak. Misalkan ini ada data feed, source-nya sejumlah ZZZ record ya, ada sejumlah 1000 misalkan. 1000 itu dibagi menjadi yang recordnya bagus dan recordnya jelek, reject gitu ya. Nah, ketika dijumlahkan dari jumlah good dan reject itu harusnya sama gitu. XX ditambah YY hasilnya adalah ZZZ gitu. Oke, mungkin trivia dulu Kakak. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, ada boleh nggak Kak? Ini kita quiz dulu sebentar. Boleh, silakan. Boleh ya. Nanti Silakan Pak dapat Rengga. paket Telkomsel nih. Ada yang bisa jawab nggak? Biar semangat ya Pak Rengga Biar ya. semangat, betul betul. Nah, tadi soalnya, oke. Saya stop share screen dulu sebentar. Oke. Pertanyaannya langsung aja ya. Tadi saya siapkan slide-nya cuma hilang. Jadi terkait dengan pengukuran data quality, coba tebak ini masuk ke dalam dimensi apa gitu Kakak. Jadi rule ini akan mengukur sebuah kolom atau table tertentu dengan memeriksa apakah nilai di setiap record-nya itu masih dalam rentang yang ditentukan. Misalkan kita mengendaki nilai di dalam kolom itu adalah rentang 0 sampai 100 gitu ya. Itu masuk dalam dimensi apa? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin kalau yang bisa jawab bisa raise hand ya Pak Rengga ya. Iya, Yuk dapat teman-teman. paket Telkomsel. Tuh, dapat hadiah langsung dari Pak Rengga pakai Telkomsel. Yuk siapa yang bisa jawab bisa langsung raise hand ya. Ada yang bisa? Nih dari Kapita nih Pak Rengga, silahkan. Oh ya, silakan kita. Saya mau coba menjawab yang tadi dimensinya itu validity bukan? Sebentar. Ya, gimana Mbak? Ya, dimensinya tadi validity. Iya, betul sekali. Selamat. Mbak siapa namanya? Kita. Oh ya. Ini nanti bisa dicatat mungkin ya Mbak, untuk ada nomor Telkomsel Mbak, Mbak Vita. Ya, Oke, saya nanti kebetulan pakai Telkomsel. bisa langsung di chat room ya, chat room Japri.
Iya, Oh iya. siap. Makasih Mbak Vita ya. Terima kasih. Oke, nanti ada lagi Kakak. Iya, nanti ada lagi Bu Nurul ya. Siap. Oke, kita lanjut ke Kakak. Ini sudah kelihatan lagi belum share screen saya? Pak, belum terlihat share screen-nya. Belum ya? Heeh. Oke. Oke, kalau sekarang sudah ya? Halo? Aman Kak, udah tampil. Sudah ya? Oke. Siap. Ya, oke. Kita lanjut ke part yang kedua ya, Kakak. Gerak nggak? Di saya nggak gerak ke sini. Bentar. Halo? Bentar, Kakak ada. Ah, sudah berganti layar belum? Ya. Oke, part yang kedua kita akan membahas terkait metadata, Kakak. Jadi saya mau mengajak Kakak membayangkan Kakak berada dalam supermarket gitu ya, ingin berbelanja, tapi di supermarket tersebut semua barangnya tidak ada labelnya gitu. Tidak berlabel, kemasannya sama semua, kita akan membeli susu misalkan. Susu kan bentuknya, coba bayangkan kalengnya ya. Nah, saya mau beli susu anak bayi gitu. Nah, kalau nggak ada labelnya, maka saya akan kemungkinan salah dalam memilih susunya ya. Misalkan bentuknya memang bubuk gitu, tapi bubuk itu susu untuk bayi kah atau susu untuk gym kah gitu ya. Jangan-jangan ketukar nih antara susu bayi dan susu gym gitu. Bahaya ya. Oke. Nah, begitu juga dengan data Kak. Jika data tidak ada metadata atau label dan deskripsinya, maka akan sangat besar kemungkinan kita mendapatkan data yang salah gitu ya. Karena misalkan sama-sama kolom di bidang dunia kesehatan ya, misalkan tensi ya, kita nggak tahu itu tensi rata-rata atau tensi pada saat hari itu gitu. Jangan-jangan pemodelan yang kita gunakan menggunakan tensi rata-rata sehingga harusnya menggunakan tensi yang terakhir gitu ya. Akibatnya modelnya tidak tepat gitu. Seperti itu Kakak. Kemudian saya juga mengambil contoh lagi, ada yang lagi hot ya, lagi viral juga belakangan ini terkait dengan adanya label gula ya, deskripsi gula di supermarket, sebuah supermarket gitu. Tentunya ini sangat membantu sekali dalam Kakak memilih mana yang sesuai, mana yang produk yang menurut Kakak baik gitu ya. Kalau misalkan memang kebutuhannya sedang untuk diet gitu, maka kita akan memilih lebih cenderung yang gulanya lebih kecil gitu ya untuk mengulangi ini juga ya konsumsi gula kita gitu ya. Nah, makanya comprehensive information itu akan sangat membantu kita dalam mengetahui apa maksud dari produk tersebut. Sama dengan halnya data, semakin
lengkap informasi yang diberikan, maka kita akan semakin paham konteks data itu, gitu ya. Nah, sekarang ini saya ambil dari sebuah e-commerce kakak dengan produk yang sama. Menurut kakak, mana deskripsi yang membantu kakak untuk memilih produk tanpa melihat harga dan tanpa melihat rating gitu ya? Produk yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, jika eh, jika merefer ke kelengkapan deskripsi, saya akan cenderung memilih yang sebelah kanan ya, karena di situ sudah lengkap dari eh, spesifikasinya, kemudian garansinya seperti apa, kemudian ada prosedur pengembaliannya ya, ganti unitnya seperti apa, itu semakin menambah informasi sehingga saya semakin yakin bahwa ini adalah produk yang tepat untuk dibeli gitu. Nah, kita sudah mengetahui gitu analogi dari metadata seperti apa, lalu saatnya sekarang pengertian metadata itu sebenarnya apa sih Kakak? Menurut Dhamma DM Book juga. Jadi selain data quality, salah satu subjek pembahasan di Dhamma Book adalah terkait dengan metadata ini Kakak. Jadi menurut Dhamma, metadata adalah data yang menjelaskan sebuah data gitu. Itu adalah metadata. Sehingga kita tahu konteks data tersebut, akhirnya kita bisa mengolahnya dengan baik, dengan tepat, dengan yang dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan mungkin produk yang tepat juga, pemodelan yang tepat juga. Seperti itu. Nah, metadata, kumpulan dalam database itu kan ada beberapa table ya. Di sebuah database pastinya ada beberapa table, beberapa data, dan kumpulan dari metadata itu jika dikelompokkan atau digabung menjadi satu, maka akan menjadi satu data katalog. Nah, data katalog, kalau di kita di Telkomsel, kami memiliki sebuah portal yang kami gunakan untuk data katalog platform, yaitu Melody ya. Jadi semua data consumer bisa mengakses ke sistem ini, mengetahui deskripsi setiap data gitu ya. Semua yang ada di database ada di sini, sehingga ketika akan membuat suatu report, analitik, ataupun pemodelan, diharapkan kakak yang akan menggunakan data itu tepat gitu, menggunakan datanya, cara memprosesnya seperti apa sudah tepat. Bahkan kami juga mempunyai data science feature store ya, jadi kumpulan feature-feature yang digunakan untuk pemodelan gitu ya, ada di Melody juga. Nah, kemudian siapa sih yang menjadi stakeholder di data katalog gitu ya? Siapa yang harus punya peran ya di sebuah data gitu ya? Yang pertama ini ada data producer. Definisi data producer adalah unit yang punya responsible untuk memproduksi sebuah data, mengupdate dan memastikan data yang diproduksi itu baik. Itu data producer. Tadi yang data begitu masuk ke database yang dari source system, nah ini adalah data producer. Kemudian ada business owner. Business owner adalah unit atau orang yang mempunyai inisiatif bisnis, yang mempunyai kebutuhan akan data. Misalkan ada keinginan untuk mendapatkan data revenue pelanggan 3 bulan terakhir gitu. Nah itu kalau misalkan belum ada, maka business owner ini akan merequest ke data steward untuk dilakukan pembuatan data tersebut. Nah, yang membuat requirement
dari business owner itu menjadi bisa di-provide itu ada di data custody ini Kak. Jadi data custody mempunyai kemampuan untuk mentranslasikan keinginan business owner menjadi data yang diinginkan. Nah, kemudian tadi data steward ini yang unit yang mempunyai responsibel untuk memastikan data itu terpenuhi dan berkewajiban terhadap siapa yang akses terhadap data tersebut. Yang kelima, ini data consumer, di mana unit yang menggunakan data itu untuk keperluan report, untuk kebutuhan analitik, dan untuk keperluan pemodelan gitu ya. Nah, kuis lagi nih, Kakak, dari seputar data stakeholder ini, data katalog stakeholder. Pertanyaannya, jika terjadi perbedaan logik gitu ya, perbedaan logik antara yang business owner mau dengan yang ada di data, itu kita harus menghubungi siapa gitu ya. Siapa yang berperan untuk merubah logik yang ada di database. Jika kualitasnya setelah digunakan, oh ini ternyata salah nih, harusnya nggak sebanyak ini gitu. Siapa yang punya kewajiban untuk merubah logiknya jika memang salah? Ada yang tahu nggak? Nebak aja mungkin 5, satu orang satu, nanti kejawab. Ada yang bisa jawab? Terlalu ini ya. Pas ya? Jawabnya pada di chat room, Pak Rengga. Oh iya, siap. Nggak raise hand. Oke, coba ya kita lihat ya. Kita cek siapa yang jawab pertama ya. Yang kanan data. Iya. Ini yang pertama jawab betul Mas Dery ya. Halo Mas Dery. Iya. Oke, nanti mohon infonya, nomor teleponnya Kakak, nomor Telkomsel ya. Nanti kita akan Bebas. Oke, ini ya, nanti pakai Mas datanya. Dery chat Japri aja ya, langsung di chat room Iya. untuk menginformasikan nomornya. Oke, baik. Iya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin halaman terakhir ini conclusion Kakak, kesimpulannya bahwa data quality itu sebagai fondasi dari keberhasilan AI dan machine learning ya. Karena jika datanya kurang bagus, performan dari AI dan machine learning-nya juga akan berkurang, sehingga mungkin adanya tidak keakuratan, inkonsisten, irrelevant, akan menghasilkan prediksi yang bias juga gitu Kak. Kemudian yang kedua, peranan metadata itu untuk mengetahui dan memanage data itu sangat penting ya. Jadi metadata ini berperan untuk memberikan pengetahuan atau konteks dari data itu sendiri, sehingga para data consumer dapat menggunakan datanya, para data science dapat menggunakan data dengan tepat, sehingga menghasilkan modelnya yang tepat juga gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga ilmu tadi sharing session kita bermanfaat ya untuk kakak semuanya.
Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Juni. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Rengga atas ilmunya dan sharing sessionnya ya untuk sore hari ini. Dan juga hadiah-hadiahnya nih. Terima Siap, kasih. Jadi sama-sama. teman-teman jadi nggak ngantuk gitu ya Pak Rengga ya untuk mendengarkan sharing session ini. Jadi tambah Oke. semangat. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di sharing session pada sore hari ini. Semoga nanti TSDN-nya berjalan lancar. Semoga bisa menjadi yang terbaik ya untuk turnamen SES Data Nasional 2024 nanti. Baik, untuk sharing session hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Pak Rengga. Terima kasih Mbak Juni, Kakak. Semoga berhasil. Terima kasih Sehat Pak selalu. Rengga. Terima kasih. Iya.